selamat sore Tiens Family. Apa kabar semuanya? Oke, semangat semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Dan ingat Tiens Family untuk selalu berada di rumah dan jaga kesehatan semuanya. Kita akan bahas tentang holistic health, mencakup tentang COVID-19, lalu juga suplementasi Tiens, dan pastinya nanti kita akan bahas tentang social media dengan topik yang lebih menarik lagi. Oke, Bapak Ibu, kali ini topik kita pastinya masih seputar tentang COVID-19 dan ini akan dibahas oleh Mbak Widya. Nah, kepada Mbak Widya kita persilakan. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan sedikit kali Bapak Ibu ya, nama saya Widya Fadila. Saya berlatar belakang dari Magister Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia. Dan di sini kita akan bicara sedikit mengenai COVID-19. Yang pertama kita akan bahas mengenai update info untuk COVID-19-nya. Kemudian kita nanti akan ngobrol sedikit soal why, kenapa sih kita harus ngobrolin soal holistic health concept, di mana kita pengen Bapak dan Ibu bukan hanya dapat suplementasi yang baik, tapi juga bagaimana melakukan sharing informasi dengan baik pastinya. Kemudian ada nanti dari Bapak Walid mengenai food supplement. Kemudian yang keempat nanti kita akan bicara soal sosial media kontennya yang akan diisi oleh Ibu Indah. Nanti dari Bapak Walid sendiri juga akan ada materi mengenai untuk suplementasi kesehatannya, baik yang mendukung dari segi untuk maintenance, menjaga kesehatan, maupun untuk beberapa mungkin next week kita akan lebih bahas juga untuk kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan gitu ya, atau resiko tingginya seperti dia penyakit degeneratif. Nanti kita akan bahas juga soal joint and bone gitu ya. Saya bicara soal COVID-19, saya di sini selalu mengingatkan kenapa sih saya menjelaskan bahwa kenapa sih COVID-19 ini bentuknya adalah seperti ini. Karena kalau Bapak dan Ibu lihat ada envelope itu kantungnya, kantung dinding dari si COVID-19 ini adalah selubungnya dari lemak. That's why kenapa kita membutuhkan cuci tangan dengan 20-60 detik. Itu untuk menghancurkan struktur mRNA dari si COVID-19. Jadi kalau ditanya orang, atau kenapa sih Bapak dan Ibu harus bertahan cuci tangannya sambil menghitung supaya memaksimalkan bahwa cuci tangannya itu benar-benar telah membunuh si COVID-19. Karena kalau misalnya di bawah itu kemungkinan struktur mRNA-nya belum terjadi kerusakan. Jadi nanti kalau udah cuci tangan 5 detik kemudian masih makan, itu COVID-19-nya masih nempel di tangan. Jadi masih bisa masuk ke dalam tubuh. Apa efeknya kalau sudah masuk ke dalam tubuh? RNA-nya akan merusak kita punya sel. Jadi si COVID-19 ini sebenarnya bisa hidup nggak sih di barang-barang misalnya ya? Itu bisa hidup, tapi dia butuh inang untuk berkembang biak. Jadi dia tidak bisa merusak nih kalau dia nempel sama benda. Tapi kalau dia sudah berkembang biak, memperbanyak dalam inang, terutama manusia atau hewan, dia baru bisa merusak. Efeknya seperti itu. Nah, makanya kenapa harus jaga jarak juga dari penderita, yaitu si dropletnya untuk menghindari hal tersebut dan jaga kesehatan gitu ya. Tapi misalnya nih, wilayah Bapak dan Ibu ada yang mungkin PDP atau ODP atau mungkin positif. Ada nggak? Jadi saat ini Bapak dan Ibu jadi merasa khawatir gitu ya. Oh, wilayah saya atau lingkungan dekat saya ini banyak nih PDP-nya, ODP-nya, atau bahkan positif, atau dengan amit-amit ada yang meninggal. Ada positif ya, Ternate ya. Kemudian Gorontalo masih 0 yang positif. Di Balikpapan ada, di Manado udah 8. Oke. Di kantornya Ibu ada. Kemudian di Wonosobo udah ada yang positif. Dari mana nih Pak Komang, zona merah di daerah mana? Di Tanjung Selor 10 positif. Nah, oke. Sekarang Bapak dan Ibu yang sudah ada di zona merah, yang sudah banyak Bupati Karawangnya juga kena ya kemarin ya, yang ring 1 RI aja bahkan kena. Kita pasti meningkatkan kekhawatiran Bapak dan Ibu. Tapi yuk sama-sama lihat, kalau Bapak dan Ibu keluar dari zona merah yang saat ini lagi ada di Jakarta, yang mungkin wilayah Bekasi dan Jawa Barat, yang udah mulai masuk zona merah juga, Jawa Tengah ya, mulai melihat kembali. Kalau misalnya memang demam atau baru pulang dari kota tersebut, apakah demamnya itu disertai dengan sesak napas? Misalnya ya, kalau demam, ada sesak napas, ada batuk. Nah, balik lagi, sesak napasnya ini masih bisa ditanggulangin sendiri, karantina di rumah saja, atau butuh layanan kesehatan karena sudah sesaknya terlalu gitu ya.
Nah, kenapa? Karena ini untuk meminimalisir ya Ibu, Bapak. Kalau Bapak Ibu misalnya saat ini tidak dalam kondisi gawat darurat, memutuskan ke rumah sakit dengan keadaan mungkin sebenarnya tidak terlalu sakit ya, cukup istirahat saja di rumah, mungkin demam sumeng sedikit gitu ya, walaupun kita keluar dari daerah pandemi ya. Kalau kita ke rumah sakit, yang notabene di rumah sakit itu lebih banyak yang positifnya. Otomatis nih ya, pagi rujukan-rujukan ya. Kita juga nggak tahu mereka positif atau PDP atau ODP. Justru kita jadi terpapar lebih besar, apalagi perjalanan kita ke sana. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu keluar dari daerah pandemi atau berada di zona merah atau di lingkungannya banyak yang sudah ada positif atau PDP atau ODP dari data wilayahnya, kalau misalnya tidak urgent, lebih baik cukup mengisolasi diri di rumah saja atau karantina mandiri nyebutnya. Supaya apa? Supaya meminimalisir yang namanya kunjungan orang lain. Dilihat selama 14 hari ini bagaimana reaksi tubuhnya. Kalau misalnya memang sesak, ayo kita ke rumah sakit, kita maksimalkan rumah sakit rujukan COVID-19-nya dengan catatan memang Bapak dan Ibu ada kontak dengan positif atau baru keluar dari daerah pandemi gitu. Jadi supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu tahu nih kapan saya harus ke rumah sakit, kapan saya harus mengisolasi atau karantina mandiri saja, kapan saya sebenarnya baik-baik saja. Sebenarnya hanya cara berpikir saya terhadap COVID-19 ini. Kalau misalnya hotline-nya kan sudah di beberapa rumah sakit sudah mengeluarkan hotline ya untuk bisa langsung ke rumah sakit rujukan gitu ya. Bapak dan Ibu di sini saya mau tanya juga, kalau tadi mungkin banyak yang udah di beberapa wilayah dia PDP, ODP maupun positif. Saat ini ada yang tinggal dengan mungkin orang-orang yang lebih beresiko, ada yang tinggal dengan orang tua atau mungkin Bapak dan Ibu sendiri pernah atau sedang atau mungkin dalam kondisi diabetes, penyakit jantung, stroke, infeksi saluran pernapasan atas itu seperti tuberkulosis, kemudian ada pneumonia, ada bronkitis, atau riwayat cancer. Either Bapak ada Ibu yang memang sedang atau pernah mengalami hal tersebut, atau hidup bersama dalam satu atap dengan orang yang lebih beresiko yang tadi saya sebutkan, baiknya adalah melakukan preventif lebih besar. Kenapa saya harus bilang seperti itu? Karena semua orang sebenarnya beresiko terhadap COVID-19. Yang sehat sekalipun juga beresiko. Atau yang muda sekalipun beresiko. Apakah saya bisa asimptom atau tidak ada simptom tapi saya ternyata positif? Banyak. Tapi apakah yang positif tersebut pneumonia itu adalah kalau pneumonia itu salah satu penyakit kayak bronkitis, cuman dia lebih akibat karena virus pneumonia. Jadi kalau bronkitis itu biasanya akibat bakteri. Jadi siapa sih yang beresiko pneumonia atau bronkitis itu biasanya ada riwayat perokok aktif, riwayat rumah atau satu lingkungan dengan perokok aktif atau kita sebutnya perokok pasif ya mereka. Kemudian memang biasanya punya riwayat dari kecil punya gejala punya resiko pneumonia atau bronkitis. Jadi itu salah satu penyakit yang infeksi saluran pernapasan atas. Kayak mungkin kalau lebih gampangnya lagi itu adalah kayak asma, kayak paru-paru basah. Kalau di lapangan tuh lebih ke situ ya, asma, paru-paru basah, kemudian yang memang sudah punya penurunan fungsi saturasi oksigen gitu ya. Nah, itu mereka-mereka yang sangat-sangat beresiko. Kenapa sih saya bilang beresiko? Bukan beresiko kena COVID saja, karena tadi saya bilang semua orang bisa beresiko kena COVID. Tapi mereka yang sudah punya penyakit bawaan ini jadi beresiko lebih meninggal karena COVID. Jadi kalau misalnya nih ada 2 orang masuk rumah sakit dengan sama-sama COVID, sama-sama sesak. Misalnya 2 orang sama-sama sesak masuk rumah sakit karena COVID. Yang satu tidak ada penyakit bawaan. Yang satu bekas penyakit jantung atau bekas stroke atau saat ini sedang diabetes atau pernah punya tuberkulosis TB paru gitu ya. Yang lebih beresiko sampai di stage kematian adalah yang mereka yang sudah dengan penyakit ini gitu, karena mereka bisa mengalami malfunction organ. Jadi kalau udah masuk ke paru-paru nih si COVID-19-nya kan bisa gagal nafas ya Bapak Ibu ya, bisa gagal nafas karena memang sebelumnya sudah sesak, terus ditambah lagi dengan penurunan fungsi oksigen karena COVID, jadinya tambah beresiko
penurunan fungsi organnya. Dan juga kan COVID-19-nya virusnya sudah masuk ke dalam darah. Nah, kalau yang penderita diabetes, jantung, stroke, itu udah pasti biasanya ada penurunan fungsi pada ginjal. Nah, si oksigen dalam darah ini sudah sedikit, yang harusnya dibawa ke ginjal lebih maksimal jadi tidak maksimal karena udah sedikit. Bisa jadinya apa? Ginjalnya jadi lebih berat fungsinya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan jadinya gagal ginjal juga nantinya. Jadi efek snowball atau efek lanjutannya itu yang sangat-sangat tidak bisa diprediksi pada mereka yang sudah beresiko dan mereka yang sudah lanjut usia. Karena untuk mereka yang sudah lanjut usia, memang daya tahan tubuhnya sudah menurun. That's why kenapa dibutuhkan suplementasi untuk membantu supaya mereka selalu dalam keadaan fit. Tapi jangan juga kalau udah suplementasi terus tidak jaga kebersihan misalnya. Yang muda ada yang pulang, kemudian kita nggak tahu dia COVID atau tidak. Nah, itu yang justru lebih berbahaya, membahayakan keluarganya gitu. Jadi saat ini yang mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur atau daerah-daerah Kalimantan dan Sulawesi, kalau ada yang keluarganya mungkin hendak mudik, di lingkungannya ada yang mudik gitu ya, ada nggak? Yuk diingatkan untuk karantina mandiri. Jadi kalau kan kita sudah mereka sudah terlanjur mudik ya, mereka sudah terlanjur pulang, mereka sudah terlanjur sampai di rumah. Yang bisa kita lakukan adalah karantina mandiri, diam aja di rumah, jangan kemana-mana selama 14 hari. Nah, kalau sudah kayak gitu, terus ternyata mereka tiba-tiba di tengah minggu mereka demam gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama masyarakat wilayahnya untuk mensupport yang namanya supaya mereka tetap tidak keluar rumah, supaya mereka tetap tidak bersinggungan sama masyarakat. Sama-sama support either itu bahan makanan, either itu suplementasi supaya mereka dalam 14 hari itu bisa sehat. Jadi mereka tidak harus keluar rumah atau keluar itu jadi nggak kena sama kita nih orang-orang, kan itu lebih berbahaya gitu ya. Nah, kenapa sih kalau sekarang kan memang sudah digalangkan untuk penggunaan masker kain ya. Semua orang yang keluar rumah atau berhadapan atau berada di kerumunan harus menggunakan masker kain. Tapi diingat, masker bedah, masker N95 itu hanya diperuntukkan untuk tenaga medis atau mereka yang merawat ODP, PDP maupun mereka yang sedang merawat pasien positif COVID. Jadi cukup yang sehat, cukup menggunakan masker kain yang harus diganti selama 4 jam sekali, dan jangan lupa walaupun udah menggunakan si masker, tetap cuci tangan gitu ya. Dan masker kain itu sebenarnya cukup efektif. Saat ini dari WHO sudah menyatakan hal tersebut. Kita nggak tahu apakah next-nya nanti tiba-tiba harus surgical gitu ya. Saat ini kita mengikuti himbauan dari WHO dulu karena kita semua scientific itu sedang berlomba-lomba untuk bisa menentukan apa yang paling efektif terhadap penanggulangan atau pencegahan COVID-19. Di sini ada yang tanya kalau 14 hari ke 15 apakah aman karena atau hitungannya masuk hari pertama. Kalau 14 harinya tidak ada gejala sama sekali, subbinya aman, Pak. Kecuali memang dia ada gejala ya. Kalau ada gejala biasanya kita lihat untuk 14 hari itu kan penurunan imunitas tubuhnya, Pak, kenaikan imunitas tubuhnya. Jadi selama 14 hari ini kalau berdasarkan dari saintifik sudah ada proses di dalam tubuhnya yang mengenali si virus COVID-19. Jadi bisa dibilang kalau dia melewati 14 hari tanpa ada penurunan fungsi tubuhnya, itu bisa dikatakan aman. Better sih memang 14 hari itu dimulai sejak dia pertama kali sampai di rumah gitu ya, untuk yang mudik ya. Jadi itu langsung dihitung, besoknya dihitung 1, bukan 14 hari itu bukan dia dari kota zona merah ya gitu ya. Apakah pakai kain itu aman? Itu tidak aman. Saat ini dari WHO, Pak Virgo atau Ibu Virgo, saat ini dari WHO yang disarankan adalah penggunaan masker kain. Tapi dengan catatan, Bapak dan Ibu harus mengganti setiap 4 jam sekali. Kemudian dicuci juga kalau misalnya ada cairan disinfektan, setelah penggunaan 4 jam itu dicuci dan langsung dikeringkan. Dan itu meminimalisir ada bakteri ya. Dan juga peralatan, misalnya peralatan rumah, dapur, itu bisa memang dicuci dengan disinfektan. Jadi efektifkah? Efektif selama mengikuti saran yang diberikan oleh WHO ya, 4 jam, kemudian diganti, kemudian harus langsung dicuci, dan harus dikeringkan.
Nah, ini mungkin sudah tidak banyak yang berlaku kalau yang etika bersin harus ditutup dengan tisu. Cuma sekarang yang masih tetap digalakkan walaupun pakai masker kain, tetap kalau bersin menggunakan siku bagian dalam itu tetap disarankan. Dan harus juga menggunakan cuci tangan dengan air mengalir tetap disarankan, dan larutan alkohol 70% untuk hand sanitizer juga disarankan. Nah, yang tidak berubah dari pertama kali COVID-19 ini terjadi adalah proses cuci tangan yaitu 20-60 detik itu selalu digaungkan, dan itu harus mengenai ke seluruh tangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bingung ya, Mbak 20 detik itu selama apa sih? Sambil nyanyi aja balonku ada 5, itu balonku ada 5-nya selesai baru dibilas tangannya gitu ya. Jadi bukan 20 detik itu bukan dari 0, tapi dari kena sabun gitu ya. Kemudian sebagian besar orang berpendapat kalau masker badan lebih higienis daripada masker kain. Masker bedah pun sebenarnya sekali pakai, Pak. Cuman masalahnya penggunaan masker bedah itu kan sebenarnya kecuali kita berlimpah. Memang kita lebih mengutamakan pelayan kesehatan karena mereka, Bapak dan Ibu harus paham bahwa satu orang pasien COVID-19 membutuhkan kurang lebih 8 sampai 16 surgical mask per hari. Jangan dihitung jumlah positif ya, dihitung PDP dan ODP di wilayah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena PDP, kalau ODP mungkin dia bisa karantina mandiri, tapi kalau PDP dan masuk ke dalam karantina wilayah atau masuk dalam rumah sakit, mereka tetap diperlakukan seperti positif. Kalau misalnya satu orang menghabiskan 18 dikali seluruh jumlah pasien PDP, ODP, dan juga positif. Kemudian dikali sejumlah hari, minimal mereka dirawat selama 14 hari sampai dengan 28 hari misalnya. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketersediaan barang ini. Jangan sampai dengan keegoisannya kita yang mungkin kita hanya keluar ngambil barang aja atau belanja ke pasar aja, yang nggak lebih dari 4 jam kita harus menggunakan surgical mask yang sebenarnya itu bisa menyelamatkan lebih banyak orang gitu ya. Surgical mask itu kalau Bapak dan Ibu yang ada merek Sensi, jadi yang merek-merek masker bedah itu masker medis misalnya nyebutnya ya. Jadi barang yang kita pakai harusnya dicuci, disinfektannya tidak diminum Bapak Ibu, dan penggunaan maskernya pun Bapak dan Ibu harus tahu penggunaan disinfektan itu berbeda ya. Berbeda aturannya ketika dia dilarutkan di dalam sebagai pelarut untuk pakaian, dan juga bagaimana kalau dia pelarutannya untuk membersihkan peralatan. Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian belakang, dia pelarutannya berbeda. Jadi ada dia tingkat keamanan untuk badan, untuk kulit, kena tangan gitu ya, kena tangan karena kita nyuci, sama dia memang hanya untuk perabotan, itu berbeda. Untuk dicuci, itu kan si masker dicuci dan langsung dikeringkan, jadi bukan langsung basah-basah digunakan gitu, jadi nggak kena juga sama cairan disinfektannya ke muka. Bapak dan Ibu harus paham masker bedah itu tidak bisa dicuci. Ya, dia sekali pakai Bapak Ibu ya. Jadi di rumah sakit pun tidak pernah dilakukan pencucian karena dia bahannya bukan kain. Jadi di dalamnya juga ada seratnya. Kalau Bapak dan Ibu cuci justru malah jadi lebih berbahaya. Jadi dia tidak bisa menyaring bakteri dan virus malahan gitu ya. Kalau tidak ada simptom sebenarnya amal Pak. Setelah 14 hari dia tidak ada simptom sama sekali. Kemudian as long dia juga memang dalam kondisi sehat ya, juga suplementasinya baik gitu ya. Aman seharusnya so far. Yang memang harus dihitung, diperhatikan memang harusnya adalah dalam pantauan 14 hari ini. Sekarang saya yang mau tanya, di wilayah Bapak dan Ibu, apakah ada yang meninggal? Dan apakah ada isu penolakan terhadap korban yang meninggal? Kalau ada yang mungkin masih ada kekhawatiran di wilayahnya mengenai COVID-19, saya paham, kita semua pasti akan waspada. Tapi saya tidak berharap kepanikan Bapak dan Ibu menjadikan suatu gerakan negatif, penolakan, misalnya penolakan pasien, penolakan tenaga kesehatan, karena itu akan membahayakan. Bayangkan kalau semua pasien yang positif COVID tidak mau berobat karena takut di stigma. Bayangkan kalau semua dokter tidak mau merawat pasien COVID karena tidak mau di stigma masyarakat juga. Jadi mari berpikir positif. That's why kenapa sih holistic wellness ini, karena saya dan teman-teman di seluruh TIENS ingin sama-sama kita berpositif thinking terhadap segala hal yang terjadi saat ini. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu sistemnya adalah bernegatif thinking, pernah nggak sih misalnya Bapak dan Ibu baca terus seharian berita COVID, kemudian malam-malam merasa kayak tenggorokan saya nggak enak, aduh badan saya kayaknya sumeng ya, aduh saya baru pulang dari Jakarta, gimana ya, tambah panik. Itu namanya psikosomatis.
Jadi Bapak dan Ibu mensugesti diri Bapak dan Ibu dalam keadaan tidak sehat. Itu sangat berpengaruh gitu ya. Bapak dan Ibu bisa tetap waspada tanpa panik karena Bapak dan Ibu juga harus menularkan positif energi ke teman, ke saudara, dan juga ke keluarga pastinya. Dan soalnya kenapa kita pengennya di situ positif yang holistik, yang wellness, karena perpaduan metode alami tapi kita juga berbicara secara ilmiah gitu ya. Sebenarnya COVID-19 ini mengingatkan kita semua seberapa banyak sih sekarang yang lebih bisa berkumpul dengan keluarga, ibu-ibu yang sekarang jadi lebih aware terhadap pola makan keluarganya, apalagi juga jadi lebih aware setiap hari ngingetin suplementasinya. Kalau tadinya mungkin anak-anak, bapak-bapaknya jadi malas atau selang-seling konsumsi suplemennya, sekarang jadi lebih aware, jadi lebih nanya, hari ini, pagi ini belum minum suplemen ini, yang sebelumnya belum diminum. Tadi kayaknya minumnya cuma 2, jadi lebih aware. Kemudian untuk memperbaiki juga jenis pemilihan makanan. Sekarang jadi lebih aware, kalau makan harus ada sayurnya, harus ada buahnya. Kemudian pola istirahat juga iya. Kemudian juga Bapak dan Ibu, tadi saya ingetin sekali lagi, pola positive thinking harus terus digalakan. Kami sangat menyayangkan kalau misalnya di wilayah Bapak dan Ibu masih ada stigma negatif terhadap pasien maupun terhadap tenaga yang menangani COVID-19. Kemudian kalau Bapak dan Ibu merasa khawatir, wajar, tapi jangan sampai panik berlebihan. Karena apa yang Bapak Ibu konsumsi di media sosial, kemudian apa yang Bapak Ibu konsumsi di grup keluarga, perkumpulan, atau apapun, kemudian apa yang Bapak Ibu konsumsi makanan, suplementasi, itu akan menjadikan seperti apa sih Bapak dan Ibu secara keseluruhan gitu ya. Ini dari berita yang saya baca, ada yang kena COVID tidak menunjukkan gejala, tapi setelah diperiksa positif. Lalu, apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Pertanyaannya penting banget nih. Banyak yang di luar sana positif, tapi tidak ada gejala. Jadi mereka harus dipulangkan. Dipulangkan tuh dengan tujuan apa? Mereka dipulangkan untuk karantina mandiri. Karena keterbatasan kesediaan untuk rumah sakit misalnya ya, karena kita di rumah sakit itu memang sebenarnya diharapkan hanya menangani yang critical illness atau yang sudah parah gitu ya, karena mereka membutuhkan saturasi oksigen misalnya, pasu jantung. Kalau tidak ada gejala, mereka biasanya disuruh karantina mandiri di rumah saja, tapi tidak boleh kontak dengan siapapun. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kalau kita sharing yang namanya suplementasi? Bagaimana kalau kita namanya sharing makanan, buah dan sayur untuk memastikan apa? Memastikan pasien positif COVID-19 tersebut tidak keluar dari kamarnya, tidak keluar dari rumahnya, dan dalam 14 hari bisa sehat kembali. Yang kita memang kepengen adalah kalau misalnya ada COVID-19 di wilayah Bapak dan Ibu misalnya, terus kemudian mereka isolasi mandiri di rumah, yang kita memang harus berikan memang adalah suplementasi yang cukup gitu, supaya apa? Supaya keluarganya dia yang mungkin punya histori kontak dengan dia juga tetap sehat selama 14 hari ini. Jadi yang paling bisa dilakukan secara positif adalah supporting gitu ya. Kalau nama produk Tiens yang vitamin E, vitamin C, nah untuk saat ini sebenarnya kita fokus ada 4 produk, ada spirulina, Vitaline, ada zinc, dan juga ada Renew. Tapi nanti Pak Walid juga akan menambahkan produk-produk tambahan lainnya supaya bantu untuk menjaga kesehatan Bapak dan Ibu gitu ya. Pasti sebenarnya holistic wellness. Holistic wellness itu sebenarnya suatu konsep kesehatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu, ibaratnya gini, kesehatan itu kan bukan cuma apa yang Bapak Ibu konsumsi secara physically. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu juga bisa menyerap informasi yang baik untuk saat ini yang kita ada lagi pandemi seperti ini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan sharing informasi itu untuk juga bisa mengingatkan orang lain dalam pola pikir yang positif supaya tidak ada yang namanya bias sakitnya bias gitu ya. Tadi saya bilang psikosomatisnya itu tiba-tiba jadi ada. Nah, jadi what you are what you eat is it not only, itu bukan cuma apa makanannya, apa suplementasinya, tapi apa suplementasi sosial media yang Bapak Ibu share, apa suplementasi sosial media yang Bapak Ibu ambil. Jadi yang Bapak Ibu sadur gitu ya. Nah, itu yang juga harus kita kontrol supaya cemas berlebihan menurunkan cemas berlebihan dan kepikiran yang berlebihan menurunkan imunitas kita. Bapak dan Ibu kalau rasanya cemas terus-terusan, baca COVID-19-nya yang jelek terus ya, Bapak dan Ibu bisa loh tiba-tiba pusing, Bapak Ibu bisa loh tiba-tiba sumeng atau demam, bisa-bisa loh tiba-tiba tenggorokannya rasanya sakit, padahal nggak kenapa-napa. Tiba-tiba aja itu namanya psikosomatis. Berita negatif dan sharing negatif itu juga berefek kepada hal negatif di dalam tubuh kita.
Tadi saya bisa ke rumah sakit karantina mandiri, demam sudah tidak lagi tapi batuk dan gatal tenggorokan. Apa saya harus periksa ke rumah sakit atau bagaimana? Ini hari ke-8. Bapak disuruh karantina mandiri di rumah. Sebenarnya sebaiknya memang karantina mandiri di rumah kalau tidak ada sesak ya Pak. Ini kan sepertinya demamnya sudah hilang ya, tinggal radang tenggorokannya. Yang bisa Bapak lakukan saat ini sebenarnya adalah suplementasinya maksimal, kemudian istirahatnya juga cukup, tidak kontak dengan siapapun, pisah alat makan, pisah alat mandi. Dan juga Bapak harus sampai dengan hari ke-14, 15 nanti Bapak lihat apakah masih ada gejalanya atau tidak. Dan juga minta keluarga Bapak yang ada kontak dengan Bapak juga melakukan suplementasi, pola makan yang bagus, pola tidur yang bagus, dan mengurangi kontak. Mungkin Bapak baru keluar dari daerah ya, dari either itu dari Jakarta, mungkin atau daerah pandemi lainnya yang sudah masuk ke dalam zona merah. Halo Pak Dul, saya hanya mengingatkan yang PDP dan ODP untuk pastikan karantina mandiri kalau mereka tidak ke rumah sakit ya. Nah, kalau untuk suplementasi apa yang didahulukan, nanti coba kita ngobrol sama Pak Walid setelah ini. Tapi kalau dari saya sih kita coba nanti kita Pak Dul boleh komunikasi dengan Pak Walid bagaimana kombinasi produknya supaya misalnya ada 5 orang dengan PDP atau ODP, Bapak share misalnya gitu ya. Oh, barengan aja Bapak Ibu belinya misalnya. Gimana supaya dia bebannya bisa terbagi tapi kombinasi produk tetap maksimal gitu ya. Kalau dari saya segitu Bapak dan Ibu kita bicara soal COVID-19-nya. Nanti kita bicara lagi soal COVID-19-nya. Semoga Bapak dan Ibu lebih banyak sharing soal PDP dan ODP di wilayahnya dan bagaimana kebijakan wilayah Bapak dan Ibu terkait PDP dan ODP ini gitu ya. Nanti kita rapid test itu terbatas. Rapid test terbatas Ibu. Saat ini memang hanya hanya untuk orang-orang dengan paparan yang sudah beresiko tinggi dan Bapak dan Ibu just remind bahwa saya tadi juga baca berita bahwa rapid test yang dijual di either itu e-commerce atau apapun yang tidak berlisensi. Jadi kayak beberapa klinik kesehatan itu memang ada yang berlisensi untuk melakukan rapid test atau tes kepada COVID, tapi yang tidak berlisensi yang seperti Mandiri, Bapak dan Ibu beli kitnya aja, itu sebenarnya jatuhnya ilegal. Takutnya Bapak dan Ibu terlanjur percaya, kemudian hasilnya either itu negatif atau positif, tapi tidak valid. Nah, justru Bapak dan Ibu jadi kepikiran gitu ya. Nah, kita nanti bicara lagi soal COVID-19, soal rapid test, soal ODP, PDP, pasien yang meninggal akibat COVID, dan saya berharap Bapak Ibu bisa sharing lebih banyak supaya kita bisa meminimalisir berita negatif yang di luar sana supaya Bapak dan Ibu bisa juga memberikan informasi positif untuk wilayah Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Mbak Widya, penjelasannya sangat lengkap sekali. Benar sekali ya Mbak Widya ya. Dan ini memang tidak bosan-bosannya kita mengajak Bapak Ibu untuk mulai menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan juga tetap positive thinking. Saya Indah Iswar, terima kasih dan sampai jumpa di webinar kami yang selanjutnya.